Bob, Gus. dari mana Bob? Ini tadi biasa nyuci piring dikit-dikit. Ini Gus, izin duduk dulu. Iya, silakan. Sekarang kan bulan Ramadan, bulan dimana ampunan terbuka luas. Nah, bulan dimana juga kita mempunyai peluang untuk bertaubat-taubatan nasuha. Ya. Gitu. Betul. Tapi masalahnya Gus, kalau misalkan kita taubatnya hanya bulan Ramadan, apakah Allah akan menerima taubat kita? Spesial Ramadan pasti diterima. Apakah kemudian setelah Ramadan tidak diterima? Pasti diterima. Diterima. Karena pada dasarnya seorang siapapun dia dan posisinya bagaimana, apakah tobat pertama, tobat kedua, pada dasarnya tobat itu selalu diterima. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Penerima Tobat. Ya. At-Tawwabu, Maha menerima tobat. Jadi kalau orang yang berdosa kemudian insaf, sadar, bertobat, lalu mengulang lagi, bisa jadi kita khawatir tidak terima, pasti diterima kembali tobatnya. Itulah kemaha penerima tobatan Allah. Tapi kita ngomongnya gampang nih, enak sih. Yang paling sulit kan prakteknya. Iya benar Gus. Gimana caranya betul-betul tobat nasuha itu muncul. Kayaknya kita lebih baik tanya orang yang paling berpengalaman, yang pernah mengalami transisi dari masa lalu ke masa yang sekarang, yaitu kawan lama, Kak Terry. Saya cek dulu. Ya, kamu lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Ayo, Kak ayo, Terry. ayo, Terry, Silakan sini, duduk, Kak. silakan. Saya ganggu nggak nih? Enggak, silakan, silakan. Saya nungguin tadi di depan. Oh iya. Buka-buka. Maaf Kak, maaf. Ternyata Silakan. lagi ngapa? Lagi curhat ya? Curhat. Biasa menjelang sahur ini saling curhat. Banyak kegalauan ya? Ya, Makanya saya bilang, daripada kita banyak bicara, lebih baik kita tanya yang punya pengalaman. Masya Allah. Terry Putri. Tapi kita sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Metro TV. Bertemu kembali bersama saya Muhaimin Iskandar dan Bobby dalam acara Asmaul Husna Insya Allah Berkah. Malam hari ini spesial tamunya artis, presenter, pengalaman hidupnya sangat panjang dan sukses. Yang paling penting sukses. Dibebani. Saya bapak ngomong gitu pengen duduk di bawah rasanya. Jangan. Mending kecil gitu kita rasanya. ini nggak ada apa-apanya Masya kalau Allah. dibanding pengalaman dan perjalanan. Nah, Kak Terry, bagaimana ceritanya sampai di level ini? Bisa sukses sampai di level ini. Bener nggak sih Pak, katanya orang kalau di level tertentu ujiannya juga pasti banyak gitu. Iya, betul. Ya itu yang dialami memang, jadi harus terima aja. Ujian, tobat. Tapi boleh nggak ya begitu gitu. Kan saya habis hijrah ya, Bobby juga ngerasa udah hijrah nih, udah tenang hidupnya. Kayak ngerasa nggak ada ujian, tapi ternyata ada aja ujiannya nambah lagi. Terus jadinya saya udah enak-enak tinggal di Indonesia, pindah ke Amerika, ujiannya kan tambah ya Pak ya. Terus saya tobat lagi. Terus Allah terima nggak ya tobat saya itu ya? Pasti. Dan sebagai makhluk itu tidak boleh putus asa. Karena kita sepenuhnya sudah diberitahu bahwa Allah itu Maha Penerima Tobat. Makanya salah satu asma Allah adalah At-Tawwab, yang Maha menerima tobat. Makanya pengalamanmu itu kan akhirnya alhamdulillah kan? Bagaimana ceritanya? Iya, jadi saya merasa setelah hijrah tinggal di sini kan semuanya dimudahkan, digampangkan. Kemudian saya berpindah karena saya nggak kabur ya Pak ya, saya berpindah karena menikah. Jerami, Saya kabur aja dulu. Enggak, saya karena menikah. Dengan alasan seperti itu saya ke sana, tapi ternyata kehidupan juga tidak semudah seperti di sini. Indonesia is best lah pokoknya, begitu di sana seperti membalik telapak tangan semuanya. Ujiannya juga namanya dari di sini kita mayoritas jadi minoritas Pak gitu. Kemudian aduh banyak lah ujian-ujian lah kehalal haraman dan lain-lain gitu. Jadi saya kayak
tiap hari tuh pengen tobat terus. Tapi kayak merasa kita aja sama orang minta maaf terus. Kemarin bikin salah lagi, sekarang minta maaf kan kayak nggak terima. Tapi Allah bagaimana? Tapi saya ngerasa tiap hari tuh ada yang harus saya minta ampun kepada Allah. Luar biasa. Itu justru di situ. Ketika kita merasa bahwa ada kesalahan, itu sudah cukup baik. Kita kembali ke tobat lagi. Itu malah lebih baik. Boleh ya. Nah, yang penting adalah kesadaran untuk mencari yang lebih baik lagi. Nah, itu disebut sebagai satu kondisi yang tidak boleh pesimis terhadap Rahman Rahim Allah. Wala ta'asu mir rauhillah. Jangan pernah putus asa atas kasih sayang Allah, atas pertolongan Allah. Dan memang kaitannya dengan kekhawatiran kita tidak bisa diterima tobatnya itu wajar. Karena pada dasarnya tahapan yang Terry lakukan kan diulang lagi, tapi istiqomah dicoba lagi. Itu kan, itu yang disebut istiqomah. Berjuang dengan istiqomah. Nah, insya Allah salah satu fasilitas yang diberikan Allah adalah bahwa kamu boleh melakukan kesalahan asal kemudian terus-menerus menyadari kesalahan itu. Nah, disitulah maha kebesaran Allah, maha penerima tobat itu. Masya Allah. At-Tawwabu. Jadi At-Tawwabu itu bermakna bahwa hari ini, besok atau lusa pun, asal kamu mengerti pernah bersalah. Bahkan seseorang yang merasa berdosa dan kemudian bertobat, istighfar, itu lebih dicintai Allah dari sekedar orang yang tidak pernah merasa bersalah atau yang menganggap semua normal. Dan karena itu langkah-langkah Terry ini pelajaran buat saya, buat kita semua, Bob, bahwa istiqomah kuncinya, bahwa kita tidak bisa sampai pada kemuliaan kebesaran Allah yang maha menerima tobat kalau kita tidak mengulang lagi untuk menuju yang lebih baik. Kak Terry, itulah pengalaman yang luar biasa. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kita-kita di Asmaul Husna, insya Allah berkah. Mau tanya, Bob? Mau dong. Pada Kak Terry, silakan, Bob. Nah, perjuangan. Perjuangan Kak Terry ini sangat luar biasa ya. Tapi yang pengen saya tanya tuh Kak, tipe, jenis atau tipe tantangan atau ujian yang Kak Terry alami, apalagi pas lagi di Amerika gitu. Kan minoritas, sebagai minoritas gitu. Lingkungan pasti berat banget menjalankan itu. Nah, itu gimana jenisnya? Terus apakah dengan istiqomah ini Kak Terry merasa semakin mundur, apa stagnan, apa semakin baik gitu? Itu gimana Kak? Iya, ada titik di mana saya Gus berpikir gini, ujian itu ternyata bertingkat ya. Semakin kita pengen ingin lebih sadar, lebih beriman, di situ juga ujian kita bertambah. Tapi karena saya pegangannya adalah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak mungkin Allah memberikan hal yang nggak baik. Jadi saya pikir, oh saya dulu mah banyak dosa, ini salah satu bentuk untuk Allah penghapusan dosa. Jadi saya ikhlas gitu kayaknya. Dulu waktu itu saya kehilangan kerjaan kan banyak banget. Tahu sendiri ya Gus, kalau TV itu kalau kita berhenti di tengah-tengah tuh ada penaltinya. Satu program itu bisa berapa tuh? MM-an lah ibaratnya. Saya bilang ya Allah, saya nggak punya uang untuk bayar ini penalti kalau saya berhenti di tengah-tengah dengan semua program TV. Kalau saya memang harus masuk penjara, saya nggak apa-apa. Karena saya nggak mampu untuk bayar ini semua, tapi jadikan itu penghapus dosa saya. Itu sih doa saya, tapi ternyata Allah ngasih semua diselesaikan dengan baik, Bobby. Nggak ada tuntutan, nggak ada apapun. Itulah, itu berserah dan itu bertobat di situ saya. Jadi karena berserah, bertobat, jadi Allah selesaikan semuanya. Gitu, itu ujiannya. Kemudian saya pikir, udah enak nih ya, udah kayaknya hidup di Indonesia, kita mayoritas, mau pengajian tiap minggu bisa, ya mau belajar tentang keislaman gak mudah gitu. Tapi begitu saya pindah ke Amerika, wah berubah gue semuanya gitu. Jadi minoritas, saya juga harus bekerja benar-benar jadi bawa, pengantar makanan saya di sana. Saya kadang tiap hari mesti bertobat karena saya antar nih, aduh
aduh halal apa enggak ya yang saya antar ini, takut. Kemudian juga rasisme dan lain-lain di sana gitu. Jadi saya tuh tiap hari tuh pulang ke rumah kalau di sana tuh selalu mandi bersih, minta dibersihkan sama Allah. Saya sholat tobat karena saya takut. Saya takut apa yang saya lakukan. Akhirnya sampai justru itu. Oh gitu. Tapi saya takut. Kayaknya tiap langkah saya tuh halal apa enggak ya gitu. Karena kan halal haram bukan sekedar lagi makanan, tapi juga bagaimana caranya. Tapi itu saya itulah benar-benar ujian tuh ternyata bertingkat ya, benar Gus. Luar biasa. Jadi Masya Allah, memang Allah. itulah bagian dari episode untuk mencapai pada level ketenangan di mana tobat kita diterima oleh Allah. Begitu tenang sampai pada saat ini yang dianggap kegagalan, kerugian, sampai akhirnya kan semua teratasi. Iya. Makanya di sisi at-tawwabu itu ketika Allah menerima tobat, di sisi yang lain Allah adalah as-somadu, tempat bergantung. Jadi ketika kita hanya bergantung kepada Allah, terbukti tadi hanya bergantung pada Allah kan, akhirnya semua diatasi, semua problemnya diatasi. Karena itu para pemirsa, kita tidak perlu membaca lebih jauh kecuali memperpendek pengalaman dari Kak Terry ini. Jadi jangan mengulangi kegagalan bahwa akhirnya toh sampai pada tingkat kesuksesan karena istiqomah dan ujian. Karena itu tidak perlu mengulangi ujian itu. Langsung saja kita yakini saja sepenuhnya bahwa ketika kita menyadari penuh bahwa Allah itu menerima seluruh tobat kita, tidak usah mandi bolak-balik lagi karena khawatir dosa, karena sudah yakin dari awal bahwa Allah itu pasti menerima tobat kita. Amin. Karena kita tahu, makanya ada ilmunya, makanan harus dijaga, kemudian amal ibadahnya dijaga, memahami fikihnya, memahami ilmu-ilmunya, maka tidak perlu pengulangan-pengulangan itu terjadi. Karena itu di tengah keyakinan kita atas at-tawwabu ini, Allah penerima tobat ini ada ilmunya. Kita ilmu fikihnya mulai dipelajari supaya kita tahu batasannya. Ketika kita yakin bahwa Allah itu as-somadu, tempat kita bergantung, maka kita juga harus belajar tentang bagaimana ikhtiar dan tawakal. Bagaimana kewajiban kita ikhtiar, tapi sekaligus ikhtiar bukan segala-galanya. Ada yang namanya tahapan tawakal. Disitulah ilmu. Disitulah ilmu agama, disitulah kita perlu mengkaji, sehingga kajian, ibadah, evaluasi, satu rangkaian mempercepat sampai pada tingkat ketakwaan. Ketakwaan yang tinggi adalah ketakwaan di mana kita menjalankan berdasarkan ilmu agama yang kita pelajari. Tetap bersama kita dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Para pemirsa Metro TV, kembali kita bersama dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Gimana Bob? Jadi pengalaman Kak Terry ini menjadi bahan kita untuk lebih cepat dalam meraih takwa dalam ketobatan kita. Iya. Jadi kalau melihat cerita, mendengarkan cerita dari Kak Terry tadi Gus ya, beliau ini banyak dihantui rasa ketakutan sebetulnya. Takut. Nah, di kepala saya itu dilema. Ketakutan ini bagaimana gitu Gus? Ya, memang begitu ya, Iya. Kak Terry ya. Rasa takut itu justru modalnya. Jadi bersyukurlah ada rasa takut, bersyukurlah ada rasa khawatir, was-was, merasa tidak sempurna. Itu justru modalnya. Tinggal kemudian langkah berikutnya adalah menambah ilmu. Jadi tidak usah takut setelah takut itu muncul. Rasa takut itu bagian dari pentingnya kita sampai pada Allah. Nah, ketika rasa takut itu muncul diikuti ilmu. Jadi ilmunya apa? Ya ilmu fikih, ya ilmu muamalah. Apa itu misalnya? Saya khawatir nanti ini saya di dunia ini apakah halal semua yang saya makan? Benar.
apakah haram atau tidak, apakah najis atau suci, nah, semua itu ada ilmunya. Nah, agar kita tidak mengurangi semua itu dalam kesulitan, tentu harus ada ilmunya. Tapi di samping itu tentu Kak Terry bisa cerita dong, apa setelah masa sulit, khawatir, tidak tenang, takut, itu apa bisa menyelesaikannya gimana? Yang menyelesaikannya ya salah saya nih ya, merasakan bahwa ternyata apa yang sudah diatur sama Allah itu model hidup kita di dunia banget, asalkan kita ngikutin. Terus jangan takut aja. Kan saya awal-awal juga takut ya Gus ya, aduh di sana kalau saya tidak sesuai dengan, kalau di negara sendiri kan kita ngikutin aturan sesuai dengan negara kita sendiri ya gitu, dan itu benar semuanya. Kalau di sana negara orang, kalau saya salah-salah takutnya kenapa-kenapa, tapi ternyata ada yang lebih tinggi yaitu aturannya Allah. Dan ternyata itu dijamin sama Allah, kalau kita ngikutin pasti baik, pasti benar, makanya pasti akan selamat gitu. Kalaupun ada sesuatu yang tidak baik, itu pasti baik juga untuk saya. Modalnya takwa, modalnya yakin, modalnya ingin menjalankan sebuah ketakwaan yang total. Apa itu? Ya semaksimal mungkin tidak melaksanakan larangannya, tapi melaksanakan perintahnya. Itu yang dilakukan tadi. Akhirnya alhamdulillah sampai pada titik ini. Walaupun berjuang juga sih itu pasti, semua. Pasti. Tapi memang harus berjuang terus ya Gus ya dalam kehidupan karena, ini. Keimanan itu pasang surut, keyakinan itu pasang surut. Bukan hanya Terry, semua, kita semua. Karena itu butuh yang namanya istiqomah, butuh yang namanya keteguhan hati. Gitu. Kak Terry kira-kira selama menjalankan proses jalan ini, hijrah, apa yang mengganjal gitu? Apa yang salah? Kalau misalkan bisa mundur kembali, apa yang pengen Kak Terry ubah gitu? Apa yang pengen Kak Terry lakukan dari dulu gitu Kak? Kamu kok bertanya yang angel-angel? Tapi oke, Kak Terry lanjut. saya kok ngerasanya nggak ada yang perlu disesali dalam hidup sih sebenarnya. Abis kalau saya nggak ngelewatin masa lalu, pakai Bobi suka lihat saya pakai rok pendek ngegosipin orang di acara-acara TV dan lain-lain, mungkin saya tidak di tahap untuk kesadaran setinggi ini gitu. Iya kan gitu. Jadi bersyukur sudah dilewati, tapi saya istighfarin kalau orang-orang inget saya yang dulu begitu, istighfarin ya gitu, doain gitu sih. Jadi bersyukur aja sih sama Allah. Karena kan nggak bisa ada yang kita nggak bisa balik lagi ya Gus ya. Nggak bisa lagi balik ke masa lalu. Gimana ke depannya Allah terima tobatnya, jadi jalannya benar gitu. Itu makanya bertobat tuh ternyata Masya Allah. Luar biasa. Pelajaran hidup itu lebih penting daripada kita mendengarkan ceramah kira-kira. Jadi ceramahnya Terry itu penting sekali untuk pembelajaran hidup. Iya. Pengalaman hidup untuk kita supaya agar sampai pada takwa. Sampai pada keyakinan yang puncak gitu ya. Iya, tapi gue satu nih. Dan hal yang paling menarik, ngapain bicara masa lalu? Masa lalu itu perangkap. Sudah. Perangkap jadi ya. Selesai. Iya. Apa tadi mau ngomong apa? Iya. Yang tadi Bobi juga tanya ada nggak stuck-stucknya di mana gitu. Biasanya gini nih, apalagi kalau dalam kehidupan ini bicara ya semua dari kita kan berperang di ini perang kita masing-masing kan, we are battle in our battlefield kan gitu katanya. Jadi kita semua punya ujian masing-masing, punya ladang perang masing-masing gitu. Kalau saya ngerasa gini sih, apalagi setelah tinggal di sana di luar gitu ya Gus ya. Kadang kan ada di Al-Quran katanya, saya apalagi udah bertobat nih, kalau yang tidak baik dan tidak sesuai dengan aturan tinggalkan. Tapi ada juga disuruh sabar. Nah ini di mana tengah-tengahnya itu ditinggalkan atau disabarin aja Gus gitu kan? Saya pada udah tobat, datang lagi ini sabarin nggak ya gitu. Katanya kita di agama Islam harus bersabar terus katanya. Tapi katanya kalau nggak sesuai, tidak membawa ketaatan, tinggalkan. Nah ini batasannya di mana Bapak? Di mana gitu antara sabar atau meninggalkan? Iya, tentu tidak bisa dipilah atau ditinggalkan satu lalu kemudian melaksanakan yang lain. Semua ini proses di mana ketika kita mengalami semua proses itu harus diikuti dengan rasa sabar. Ketika kita menjalankan dengan berbagai kesulitan itu, ya diiringi dengan upaya terus-menerus sabar. Sehingga yang disebut sebagai ujian hidup itu di situ itu. Ujian untuk tetap sabar di dalam
seluruh ujian, tantangan, hambatan, dan persoalan-persoalan yang ada. Kesabaran itu menjadi penting. Ini karena waktu, kita harus akhiri diskusi kita malam hari ini. Keburu imsak. Kita akhiri dulu tadi, kapan-kapan kita lanjut. Amin, terima kasih. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Bahwa pada dasarnya adalah nama-nama Allah itu akan membimbing kita pada satu tahap demi tahap sampai kepada ketakwaan yang unggul atau utama. Tahap demi tahap itu tentu tidak mudah karena diikuti dengan keyakinan, lalu dijalankan dengan praktek kehidupan, sehingga istiqomah menjadi salah satu syarat keberhasilan menuju diterimanya tobat kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pemirsa dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Saya Muhaimin dan Bobby bersama Terry pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit mundur. Semoga kita ketemu di waktu yang akan datang. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terry, sukses selalu. Salaman juga dong, Bu. Metro TV